Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan botani umum, laporan praktikum pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit di Persemayan. Dosen pengampu, Salmiati MPD PhD, nama Mugia Nur Fatma, NIM 25020035, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Pendahuluan latar belakang. Pertumbuhan bibit kelapa sawit di Persemayan merupakan tahap awal yang menentukan kualitas tanaman di lapangan. Faktor lingkungan dan teknik Persemayan berperan penting dalam keberhasilan perkecambahan dan pertumbuhan vegetatif. Menurut Rajana et al. 2019, perawatan bibit yang optimal termasuk media tanam dan pemupukan dapat memperkuat akar dan mempercepat pertumbuhan. Pendekatan sistematis pada Persemayan meningkatkan kesiapan bibit untuk ditanam sehingga mendukung produktivitas jangka panjang. Menurut Yuliana dan Saputra 2021. Adapun tujuan praktikum, mengetahui tahap pertumbuhan dan perkembangan bibit kelapa sawit sejak fase kecambah hingga bibit siap pindah tanam. Mempelajari faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan bibit. Melatih keterampilan pengukuran morfologi tanaman, tinggi, jumlah, diameter batang, lebar daun, dan panjang daun. Pada prosedur praktikum, alat yang digunakan polybag, cangkul, topi, penggaris, HP, jangka sorong, pengukur intensitas cahaya, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan tanah, bibit sawit, dan air. Cara kerja. Siapkan polybag, tanamlah kecambah kelapa sawit, radikula ke bawah, mula menghadap ke atas, letakkan bibit di Persemayan dengan intensitas cahaya sedang. Siram secara teratur, jaga kebersihan polybag dari gulma. Kemudian lakukan pengukuran pertumbuhan, tinggi bibit, jumlah daun, lebar daun, diameter batang, dan panjang daun. Dokumentasikan kegiatan. Inilah hasil pengamatan, baik pengamatan bibitnya sudah berkecambah dan pengamatan hasil tabel yang sudah diukur. Pembahasan tabel pengamatan menunjukkan adanya keragaman yang jelas dalam pertumbuhan bibit kelapa sawit pada fase awal. Sawit satu unggul dalam parameter tinggi serta dimensi daun menunjukkan tingkat vigoritas terbaik di antara ketiga sampel. Kontrasnya, sawit 3 mencatatkan pertumbuhan paling rendah di hampir semua parameter vegetatif kunci, mengidentifikasikan laju pertumbuhan yang paling lambat. Meskipun semua bibit memiliki jumlah daun yang sama, perbedaan mencolok pada tinggi dan dimensi daun ini menyoroti perlunya standarisasi lingkungan dan seleksi ketat bibit untuk memastikan hanya bibit dengan pertumbuhan optimal yang dipertahankan untuk penanaman berikutnya.
Ketidakseragaman hasil pengukuran pada bibit sawit, khususnya perbedaan tinggi, lebar, dan panjang daun, adalah indikator penting untuk kualitas bibit. Bibit yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dan dimensi daun yang kecil harus dipertimbangkan untuk dieliminasi, karena bibit yang lemah cenderung rentan terhadap stres lingkungan dan berkorelasi dengan hasil panen yang kurang optimal saat dewasa. Menurut Aini dan Siregar 2013. Selain itu, performa pertumbuhan yang superior seperti pada sawit 1 menunjukkan bahwa kondisi genetik dan lingkungan mikro yang diterima lebih ideal, yang merupakan faktor penentu utama keberhasilan tanaman kelapa sawit di lapangan. Menurut Setiorini 2017. Pada tahap persemaian atau main nursery kelapa sawit, pemberian pupuk NPK seimbang seperti 16-16-19 berpengaruh nyata dalam mempercepat pertumbuhan bibit melalui peningkatan tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter bonggol, sehingga bibit menjadi lebih vigor dan siap dipindahkan ke lapangan. Menurut Endawan et al. 2025. Kesimpulan, kualitas bibit sangat ditentukan oleh pelaksanaan kultur teknis yang tepat dan ketat selama 2 tahap pembibitan, pre-nursery dan main nursery. Pertumbuhan bibit yang optimal di persemaian menjadi penentu utama terhadap produktivitas dan umur produktif tanaman di lapangan.